Ketika itu, ibu mertuaku baru sakit. Aku jagain beliau bergantian dengan istriku. Tanpa diduga, terjadilah hal yang tak disangka-sangka itu. Sudah 5 tahun lebih, aku berumah tangga dengan Nadia istriku. Wanita yang begitu cantik, baik cantik luar maupun dalam. Aku terpesona dengan Nadia saat kita sama-sama mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Dari situlah kita pacaran dan membina hubungan. Kita menjalani masa pacaran tidak pernah neko-neko dan tidak pernah melakukan hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Setelah lulus kuliah, aku dan Nadia memutuskan untuk menikah karena kita sudah sama-sama yakin akan hubungan ini. Waktu itu acara pernikahan berlangsung sangat meriah. Banyak sekali tamu yang hadir untuk memberikan doa restu. Hingga malam yang kita tunggu-tunggu pun tiba. Setelah acara resepsi selesai dan tamu undangan sudah pada pulang, aku dan istriku pun akan melakukan malam pertama. Tepat jam 9 malam kita masuk kamar. Namun aku dibuat kaget oleh istriku. Dia bilang kalau hari ini dia sedang bulanan. Aku pun kecewa sekali. Tapi mau bagaimana lagi? Aku harus menunggu istriku selesai bulanan. 1 minggu kemudian istriku sudah selesai bulanan. Aku merasa senang sekali dan kita pun melakukannya hingga berulang kali. Itulah sedikit ceritaku tentang pertemuanku dengan istriku. Sekarang aku sudah hidup bahagia dengan memiliki 1 orang anak yang sangat kami cintai. Selama ini istriku begitu setia denganku. Rumah tanggaku juga begitu harmonis. Apalagi masalah diranjang. Dan ini adalah kisah mengharukan dalam hubunganku dengan ibu mertuaku. Mertuaku adalah wanita yang paling pintar merawat diri. Di usianya yang menginjak kepala 4, tidak membuatnya seperti ibu-ibu yang sudah mempunyai cucu. Bapak mertuaku seorang arsitek dan saat peristiwa ini terjadi, beliau sedang ada kerja di luar kota. Ibu mertuaku saat itu terkena demam. Sudah 2 hari panasnya tidak juga turun. Sudah dibawa ke dokter. Namun ibu mertuaku memilih untuk berobat jalan. Karena rumahku lebih dekat daripada rumah ipar-iparku, dengan otomatis aku dan istriku bergantian untuk menjaga dan merawat ibu mertua. Istriku sangat sayang sekali dengan ibunya dan dia membagi tugas untuk merawat ibu mertua. Aku mendapat jaga selepas pulang kerja dan istriku menjaga dari pagi hingga aku pulang kerja. Aku pulang dulu ya. Itu kalimat terakhir yang istriku ucapkan ketika berganti tugas denganku. Di malam itu istriku pulang bersama anak kesayanganku dan tinggallah aku dan ibu mertuaku yang tergolek lemas di dalam kamarnya. Aku menyalakan TV dan saat itu ada movie menarik di channel HBO. Sedang asik menonton, tiba-tiba aku dipanggil ibu mertua. Anton. Ibu mertuaku memanggil diriku dan bergegaslah aku ke kamar ibu mertuaku.
yang sengaja memang pintunya tidak dikunci. "Iya mah, ada apa?" tanyaku kepada ibu mertua. Aku memanggil ibu mertua dengan panggilan mama, karena hampir semua menantunya memanggilnya mama. Aku pun ngikut saja. "Mama keringatan, pengen ganti daster. Tolong ambilin daster mama di lemari itu ya." "Iya mah, sebentar," jawabku. Mama menyuruhku untuk mengambilkan pakaiannya karena demamnya sangat tinggi. Mama begitu banyak mengeluarkan keringat, apalagi setelah meminum obat. Ini mah, aku memberikan daster yang baru sebagai penggantinya. Dengan segera aku berbalik badan karena takut ibu mertuaku berpikiran macam-macam. "Kenapa balik badan, Ton?" tanya ibu mertua. "Kan mama mau ganti baju," jawabku. "Masa Anton liatin sih? Kan gak sopan. Ibuku sekenanya." "Kamu ini kayak bukan anak mama saja. Ya sudah, balik badan sana," jawab ibu mertuaku. "Ini Ton, baju basahnya, simpan di kamar mandi saja," perintah mertuaku. Dan aku pun langsung berbalik badan. Saat aku keluar dari kamar mandi yang lokasinya ada di kamar tidur mama, aku sudah tidak lihat lagi ibu mertuaku. Ternyata ibu mertuaku sudah tidur terlentang dengan selimut tebal menutupi tubuhnya. "Ton, malam ini kamu tidur di samping mama saja. Biar kalau ada apa-apa, mama bisa bangunin kamu dengan cepat. Kalau kamu tidur di ruang tamu, nanti mama malah bingung, Ton." "Iya mah, Anton tidur di sini saja," jawabku. Sekitar jam 1 dini hari, ibu mertuaku membangunkan aku. Dia menggigil kedinginan dan meminta aku untuk menambah selimut tebal lagi. Dalam kondisi yang masih ngantuk, aku pun mengambil selimut tebal lagi, jenis bed cover, dan segera aku menutup tubuh mama agar tidak menggigil kedinginan. Muka mama pucat, bibir berubah jadi putih dan bergetar. Keringat dengan deras muncul di mukanya. Bingung sekali aku saat itu. Dan apa yang harus aku lakukan? Aku bingung. Mau telepon istri, tapi takut ganggu istirahatnya. Akhirnya aku mengingat saat kejadian istriku menggigil kedinginan. Aku memeluk erat tubuhnya hingga suhu tubuh istriku bisa normal kembali. Tapi aku masih ragu, apakah trik ini bisa ampuh di tubuh ibu mertuaku? Karena rasa iba, aku pun langsung masuk ke dalam selimut tebal yang dipakai ibu mertua dan segera memeluk tubuh ibu mertuaku yang kedinginan itu. "Mama, maafin Anton, Ma. Anton bukan kurang ajar, tapi hal seperti ini pernah membuat istri Anton tidak menggigil lagi," bisikku padanya yang masih menggigil. Kurang lebih setengah jam, bibir putih mama berubah warna menjadi biasa dan keringat tidak deras lagi. Melihat situasi tersebut, aku berinisiatif untuk turun dan kembali tidur di samping ibu mertuaku. Namun dia terus memelukku dengan erat. Mungkin terbangun di saat aku bergerak. Kami tertidur hingga sinar matahari masuk ke dalam kamar.
yang menandakan sudah masuk waktu pagi. Sekitar jam 6 pagi istriku datang dan aku pun pulang untuk segera beraktivitas mencari nafkah lagi.